Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya webinar hari ini untuk menunggu rekan-rekan yang lainnya karena sekarang sudah pukul 2:14. Jadi kita mulai saja ya sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya bergabung dalam webinar hari ini. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, nama saya Stella Indriani dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Ars. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asti Heliana, Kaskom Mkom, selaku Ketua Pelaksana, dan khususnya saya mengucapkan terima kasih kepada anggota Karang Taruna 1 Bakti Remaja Tanjung Jaya dan para peserta webinar yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada webinar hari ini. Dengan tema, meningkatkan kewaspadaan terhadap postingan di media sosial bagi generasi milenial. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, mari kita mulai webinar hari ini. Slide selanjutnya, slide berikutnya. Pada tahun 2019, dikutip dari Statista, menyebutkan bahwa Indonesia masuk dalam 10 negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Indonesia berada di peringkat kelima dengan penggunaan internet sebanyak 143,26 juta per Maret 2019. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia menembus angka 196,7 juta orang, dengan pengguna terbesar berada di Jawa Barat. Menurut Kemenkominfo di Indonesia, mayoritas pengguna media sosial berusia 16 sampai 25 tahun dan mayoritas pengguna aktif media sosial. Selain itu, media sosial di era sekarang ini juga semakin berkembang dengan banyaknya fitur-fitur baru yang dapat menyimpan lebih banyak lagi data serta informasi pengguna, mulai dari informasi umum hingga informasi yang menyangkut privasi pengguna. Hal ini tentunya patut menjadi perhatian khusus karena dengan semakin banyaknya informasi pribadi yang dapat disimpan oleh platform media sosial, maka bahaya pencurian data ataupun kejahatan cybercrime akan semakin marak dan sulit untuk dihindari. Jadi, pada satu sisi, internet mendukung pendidikan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Jaringan komunikasi dan informasi. Namun, ternyata di sisi lain internet juga memanifestasikan resiko kegiatan kriminal yang berimplikasikan pada dunia nyata maupun virtual, yakni kejahatan. Dikutip dari Carnegie 2020. Berkaitan dengan hal itu, tentunya pengetahuan mengenai bahaya cybercrime menjadi penting untuk diedukasikan pada masyarakat, khususnya para pemuda dan merupakan mayoritas pengguna aktif media sosial. Tujuannya yakni, yang pertama, mengerti akan bahayanya sembarangan memposting di media sosial yang akan berdampak pada pencurian data. Lalu yang kedua, selalu berhati-hati dalam memposting, menyebarkan, maupun berucap di media sosial, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video. Yang ketiga,
dapat memahami arti dan adanya hukum yang berlaku bagi penjahat cyber, sehingga dapat menjauhi semua kejahatan-kejahatan cyber yang ada di dunia maya. Kemudian, pasti Anda sering mendengar kata cybercrime ya. Tapi pasti kalian bertanya-tanya, apa sih pengertian dari cybercrime itu sendiri? Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengidentikan cybercrime dengan computer crime. The US Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai any illegal act requiring knowledge of computer technology for its preparation, investigation, or prosecution. Kemudian pengertian tersebut identik dengan yang diberikan Organization of European Community Development yang mendefinisikan computer crime sebagai any illegal, unethical, or unauthorized behavior related to the automatic processing and or the transmission of data. Adapun Andi Hamzah 1989 dalam tulisannya Aspek-aspek pidana di bidang komputer mengartikan kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Dari beberapa pengertian di atas, secara ringkasnya dapat dikatakan bahwa cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Dikutip dari Abidin 2015. Lalu berikutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari cybercrime itu sendiri, kita masuk ke jenis, mohon maaf, admin. Oke. Di sini ada kejahatan yang sering terjadi di media sosial, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang pertama, ada pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial, karena ada pihak lain yang karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kerugian seseorang ataupun perusahaan. Berikut ini ada cuplikan video pencurian data, mengenai pencurian data. Mari kita lihat terlebih dahulu. Cuplikan yang satu ini. Hey Serena, Yeah, what you got in your bag? it's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Hey, where are these charges coming from? Baik, itulah tadi cuplikan dari pencurian data. Bisa kita lihat ya, berdasarkan pasal 26 ayat 1
Undang-Undang 19/2016, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Atas perbuatannya paling lama 8 tahun dan asal denda paling banyak 800 juta rupiah. Atas perbuatannya, mana? Hanya itu tindakan tracking atau pencurian data memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Jadi Anda, rekan-rekan sekalian, kita harus tahu ya, bahwa pasal yang menjerat undang-undang ini, yaitu pasal 32 Undang-Undang ITE mengatur yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Kemudian yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Ketiga, terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pelanggaran, kemudian ada pelanggaran atas pasal tersebut dikenakan jerat hukuman sebagaimana disebut dalam pasal 48 UU ITE sebagai berikut. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Lalu yang kedua, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Lalu kemudian yang ketiga, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar. Jadi rekan-rekanku sekalian, kita ingin melakukan hal buruk harus dipikirkan kembali. Karena setiap kejahatan yang kita lakukan pasti ada hukumannya. Lalu ini yang kedua, kita lanjut ke ini ya, kejahatan yang sering terjadi di media sosial. Ini yang kedua ada, dulu istilahnya mulutmu harimaumu, tapi sekarang berubah menjadi jarimu harimaumu. Ada ungkapan menarik dan populer bagi para netizen atau mereka yang sering berselancar di dunia maya, yakni jarimu harimaumu. Maksudnya, hanya melalui sentuhan jari di handphone bisa mengantarkan seseorang ke bui. Mengapa bisa demikian? Tak lain karena tulisan maupun gambar yang diunggah di media sosial bermuatan sara, ujaran kebencian, berita bohong, pencemaran nama baik dan fitnah, lalu pornografi dan sebagainya. Semua jenis konten disebut
tersebut diatur secara detail dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE dan efektif menjerat pelaku. Ancaman hukuman pun tidak main-main, yakni pidana maksimal 6 tahun dengan denda maksimal 1 miliar. Seperti contohnya ya, untuk Jarimu Harimaumu, contohnya artis Ahmad Dhani misalnya, terbukti menyebarkan kebencian dan permusuhan sebagaimana diatur pasal 27 UU ITE. Dihukum penjara hingga 1,5 tahun. Ia pun masih harus menghadapi tuntutan pidana lainnya hanya karena mengunggah tulisan maupun gambar yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik. Dampak lain dari Jarimu Harimaumu adalah terjadinya cyberbullying, yang mana korban dapat terkena gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, bahkan dapat berakhir bunuh diri. Seperti pada video cuplikan yang satu ini. Bisa kita lihat ya. Admin, tolong putarkan video yang satu ini. Kita simak baik-baik. Rekan-rekanku sekalian. KKJ, panutan anak muda. Iya. Untuk kelompok 3 ada diketuai oleh Dodi dan dianggotai oleh Nurul, Sapri, dan Ebi ya. Untuk kelompok 9 ada Nasir sebagai ketua dan dianggotai oleh Isri, Fauzan, dan Domir. Untuk kelompok 10 ada Jamal sebagai ketua dan anggotanya itu Fitri, Lilis, dan Sarul. Iya kan ada kelompok barunya tuh, yang dari Pak Ganteng itu. Bagusnya ini kau, Bagusnya. nanti kita kisah saya. Weh, kenapa kok? Astaga, siapa yang bikin ini kah? Kotoran sekali. Weh, jangan pedulikan, sabar muka saja. Pemirsa, 30 tahanan narkoba. Badan Narkotika Nasional BNN mengungkap penyelundupan 52 kg sabu asal Malaysia. Sabu tersebut berasal dari jaringan Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Secara ini diklaim
orang suci di luar sana. Everyone makes mistakes in life, but that doesn't mean they have to pay for them the rest of their life. Sometimes, good people make bad choice. It doesn't mean they're bad. It means they're human. Itulah cuplikan mengenai jaringan harimaumu. Kemudian, next, yang ini penyebaran hoax. Lalu, kemudian ada penyebaran hoax. Definisi hoax menurut Oxford Dictionary yang kami akses melalui laman Oxford Dictionary, yaitu a humorous or malicious deception. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana yang kami akses melalui laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berarti berita bohong. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000. Mohon maaf, bisa mendengar suara saya? Bisa. Halo? Bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa. Rekanku? Halo? Suka hilang-hilang. Oke. Karena saya lanjutkan kembali ya. Baik. Oh iya. Mohon maaf ya, mungkin ini ada gangguan dari jaringan. Baik. Untuk apakah aman? Terdengar? Mohon maaf. Dengar, Kak. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali ya, rekan-rekanku semuanya. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik termasuk sosial media yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika melanggar ketentuan pasal 28 UU ITE ini, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 19/2016, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Karena itu,
masyarakat harus bijak dalam bermedsos. Dalam istilahnya, yang sangat populer, saring dulu sebelum sharing. Caranya antara lain, mengecek sumber beritanya terlebih dahulu, apakah kredibel atau tidak. Kemudian, bandingkan dengan media lainnya yang isinya sejenis. Dan yang lebih penting adalah memverifikasi atau menguji ulang informasi yang diterimanya. Bila meragukan, jangan di-share karena berdampak hukum. Karena bisa berdampak hukum. Di sini sebelum saya memberikan contoh kasusnya, ini ada tayangan lagi ya mengenai penyebaran hoax. Silakan Agnes. Apa itu hoax? Siapa yang mau tahu? Nah, gimana misalnya kalau lo lagi asik-asik makan mie instan, terus lo cek sosmed, orang-orang lagi pada heboh nge-share berita ada koruptor dikutuk rakyat jadi ikan pari. Hah? Iya sih, itu kabarnya bagus, tapi bikin kesel karena itu adalah hoax. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Kata hoax berasal dari sebuah mantra hokus pokus yang biasa digunakan para pesulap di abad ke-16 atau semacam mantra abrakadabra. Jadi kayak pesulap, penyebar hoax mencoba membuat seseorang melihat suatu kebenaran menjadi kepalsuan atau sebaliknya. Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 melakukan survei dan mencatat sebanyak 91,8% jenis hoax yang diterima responden berkaitan dengan politik dan SARA. Hoax-hoax ini paling banyak beredar di media sosial dan aplikasi chatting. Terus, dari 1.000 responden yang diteliti, sebanyak 30% menyatakan sulit untuk memeriksa kebenaran suatu informasi yang diterima antara hoax atau bukan. Lalu, gimana sih cara menangkal hoax? Berikut ini adalah beberapa cara menangkal hoax. Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan biar hoaxnya banyak di-share dan lebih banyak orang yang membaca. Maklum, biasanya yang bikin berita hoax kalau nggak buat menjatuhkan kelompok tertentu ya, buat nambahin pengunjung website biar banyak iklan, banyak duit gitu. Kedua, perhatikan alamat situs. Kalau ada link yang diberikan dalam suatu potongan berita, buka dan perhatikan isi-isinya. Kalau banyak berita yang gak berimbang, baiknya jangan percaya, apalagi situsnya abal-abal atau cuma pakai blog gratisan. Ketiga, periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Kalau lo dapat berita dari website yang gak jelas, coba cek lagi apakah media-media lain yang emang kredibel juga memberitakan. Keempat, periksa keaslian foto. Biasanya banyak penyebar hoax suka ngedit-ngeditin foto. Selain berita yang dikarang-karang, kadang penyebar berita hoax juga niat buat bikin foto yang diedit untuk meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di internet. Jebakan Batman sudah nggak laku lagi. Kini kita harus waspada jebakan hoax. Oke, rekan-rekanku sekalian, sekarang sudah waktunya kita berada di sesi diskusi ya rekan-rekanku. Baik, silahkan. Siapa yang mau bertanya, mohon sebutkan nama terlebih dahulu, lalu kemudian ajukan pertanyaannya. Dan jika ada rekan-rekanku yang ingin menjawab pertanyaannya, silahkan. Karena di sini sekarang kita sedang berada di sesi diskusi. Baik, rekan-rekanku. Apa ada yang ingin ditanyakan? Dan kita diskusikan sekarang. Barangkali untuk rekanku yang bernama
Naya, ada yang ingin ditanyakan atau ada suatu hal yang ingin didiskusikan? Sebentar ya, lagi dipikirin. Baik. Sama remote. Ingat pada kita datang. Mungkin untuk saudara yang bernama Novi, ada yang ingin didiskusikan? Tidak ada? Udah. Halo. Baik. Saya mau bertanya. Mohon maaf. Ya. Dengan atas nama siapa? Dengan nama siapa? Dari kelas dari sistem informasi Yuni Wahyuni. Dari kelas 16 7D. Saudara ini? Saya mau bertanya. Ya, baik. Apa sih langkah-langkah untuk menanggulangi dari cybercrime? Langkah-langkah. Langkah-langkah dalam menanggulangi dari cybercrime. Gitu? Iya. Yeah. Untuk rekan-rekan yang lainnya, ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan Saudara Yuni Wahyuni tadi? Kalau saya boleh bertanya nih, Saudara Yuni, maksudnya cybercrime kan itu ada banyak ya? Yang mana nih yang Anda, menurut Anda harus di ini gitu? Untuk menanggulanginya itu yang mana? Perihal sosial medianya. Perihal sosial medianya. Mungkin begini ya, mohon maaf, ada yang ingin menanggapi? Untuk Saudara Rizwan, ingin menanggapi dari pertanyaan Saudara Yuni Wahyuni.
Ataupun saudara Rofi? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada suaranya? Baik, ada. Iya, ada. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan akan mencoba untuk menanggapi pertanyaan dari saudara Yuni mengenai penanggulangan dari tindak kejahatan cybercrime. Iya. Oke. Dari apa yang saya tahu, saya kasih contoh aja mungkin ya. Jadi kalau misalkan di unit cybercrime daerah di Bali, itu mereka pernah men-share di sosial media juga bagaimana tata cara pengaduan kasus cybercrime. Nah, berikut adalah tata cara beberapa caranya untuk melakukan pengaduan apabila kita terdampak atau mengalami kasus cybercrime. Yang pertama yaitu pelapor segera menuju sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT dengan membawa barang bukti. Rizwan Delian. Coba tanya dulu. Mohon maaf. Jadi barang bukti di sini bisa berupa screenshot ataupun bukti dari chat dari kita ambilan masing kurang masalah catanya. Bukti seperti kehilangan saldo dan sebagainya. Lalu yang kedua, laporkan kasus cybercrime pada resepsionis SPKT di Direktorat Research Kriminal Khusus Polisi Daerah Bali. Kemudian, konsultasikan barang bukti pada piket fungsi Polres. Yang keempat, petugas piket fungsi Reskrimsus akan membuatkan laporan polisi, lalu laporan polisi yang sudah diregister pada SPKT dibawa ke Ditreskrimsus Polda Bali untuk diproses lebih lanjut. Jadi sebagai penanggulangan awal mungkin kita bisa dengan mengumpulkan bukti-bukti dulu, setelah itu baru melaporkan kepada pihak yang berwajib, seperti itu. Baik. Boleh menambahkan? Boleh. Boleh, sangat boleh. Karena ini sekali lagi ya, saya tekankan. Di sini adalah sesi diskusi. Jadi siapapun yang ingin menambahkan ataupun bertanya dan menanggapi sangat dipersilahkan. Mohon maaf tadi dipotong. Baik, silakan lanjutkan. Ya, baik. Di sini kan tadi saya memberikan pertanyaan, sebutkan beberapa hal cara menanggulangi dari cybercrime. Yang dimaksud saya itu adalah langkah utama untuk cybercrime dengan Indonesia Computer Emergency Response Team. Salah satu cara untuk mempermudah penanganan masalah keamanan adalah dengan membuat sebuah unit untuk melaporkan kasus keamanan. Masalah keamanan ini di luar negeri mulai dikenali dengan munculnya cyberwarm sekitar tahun 1988 yang menghentikan sistem email internet kala itu. Kemudian dibentuk sebuah komputer emergency response team. Semenjak itu di negara lain mulai juga dibentuk untuk menjadi point of contact bagi untuk melaporkan masalah keamanan. Nah, ada beberapa ya, saya sebutkan saja poin-poin pentingnya. Yang kedua ada sertifikasi perangkat security. Yang ketiga ada melindungi komputer. Yang keempat melindungi identitas. Sudah segitu saja dari saya. Oh iya, itu cybercrime secara umum ya? Iya. Baik. Terima kasih Saudara Yuni. Iya, sama-sama. Iya.
Begitu, terima kasih juga untuk Saudara Rizwan yang tadi menanggapi. Sekali lagi, saya tekankan di sini adalah sesi diskusi, jadi silahkan yang mau bertanya ataupun mau menanggapi sangat dipersilahkan. Ada pertanyaan itu di chat. Oh iya, baik. Oke, perkenalkan nama saya Maulina, izin bertanya. Tapi sebelumnya mohon maaf karena tadi masuk agak telat dan suaranya putus-putus. Pertanyaannya adalah apakah modus via telepon yang biasa bisa termasuk cybercrime? Lalu apakah hukumnya juga bisa termasuk dalam cybercrime? Oke, jadi modus via telepon ya, apakah bisa termasuk cybercrime dan hukumnya juga bisa termasuk dalam cybercrime. Baik, mungkin ada rekan-rekanku yang ingin menanggapinya. Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Izin menanggapi lagi. Iya, baik, silahkan. Ya, jadi tadi pertanyaannya apa? Boleh diulang? Apakah modus, mohon maaf bentar. Apakah modus via telepon yang biasa bisa termasuk cybercrime? Lalu apakah hukumnya juga bisa termasuk dalam cybercrime? Oke. Via telepon ya mungkin lebih ke menjurus kayak modus-modus penipuan gitu mungkin ya. Saudara Maulina masih ada? Barangkali mungkin begitu. Oh ya. Saudara Maulina? Oh iya. Baik. Secara sosiologis, cybercrime diartikan sebagai cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana komputer dan alat telekomunikasi lainnya. Nah, maraknya cybercrime di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi salah satu jenis cybercrime itu juga termasuk modus-modus via telepon penipuan seperti itu. Karena ya termasuk ke dalam telekomunikasi. Seperti itu. Oke, begitu. Izin menambahkan ya. Oh iya, boleh. Boleh. Silahkan. Jadi perlu diingatkan lagi sama teman-teman ya, asal muasal dari cybercrime sendiri di Amerika sana itu kan berasal dari pembobolan telepon kan ya. Nah, ini ada pertanyaannya adalah, sebentar. Ini kan modus via telepon yang biasa bisa termasuk cybercrime. Nah, modusnya dulu modus apa nih gitu kan. Kalau misalkan modusnya minta apa namanya, Anda selamat Anda menang dan seterusnya. Nah, itu ketika memasukkan data-data harus memasukkan data-data yang bersifat pribadi ya, itu sudah masuk dalam lingkup cybercrime ya. Jangankan seperti itu, dengan seseorang melakukan penyadapan terhadap telepon orang lain itu juga sudah termasuk ke cybercrime ya, apalagi ketika sudah menggunakan teleponnya untuk melakukan kejahatan. Jadi dia terkena pasalnya berlapis. Selain di Undang-Undang ITE juga ada di Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti itu ya, saya tambahannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih pada Ibu Esi yang sudah menambahkan. Bentar, mari kita lihat.
Oke, yang bertanya ini ada Royan ya, Royan Dika dari bidang keagamaan. Sebenarnya sih berdasarkan berita bohong dan fakta itu adalah kita cari tahu dulu asal muasal beritanya dari mana. Kita cari tahu dulu asal muasal beritanya dari mana. Lalu kita bandingkan. Biasa kita tahu itu bohong atau tidak kan kita bandingkan. Setelah kita membandingkan, baru mungkin barangkali kita mengetahui mana fakta yang sebenarnya. Memang sih biasanya berita fakta itu datangnya mungkin belakangan ya. Maka dari itu jika ada berita apapun, jangan kita telan mentah-mentah. Kita saring dulu terlebih dahulu beritanya. Kita lihat dulu sumbernya dari mana. Lalu isi dari berita itu seperti apa. Mungkin begitu. Kalau tanggapan dari saya. Mungkin ada yang mau menanggapi dan menambahkan? Atau bagaimana, Saudara Ryan? Jika tidak, kita lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Saudara Novi. Bagaimana cara mendeteksi orang yang melakukan cybercrime? Mendeteksi orang yang melakukan cybercrime. Ada yang mau menanggapi? Assalamualaikum. Halo. Baik, waalaikumsalam. Saya mungkin akan menanggapi pertanyaan dari Nopi. Ya, silahkan, boleh. Nama saya Sobarudin dari kelas 17 6D. Pertanyaannya, bagaimana tadi? 16 7D. Ya, 16 7D ya. Ya. Cara mendeteksi orang yang melakukan cybercrime ya? Ya. Ya, mungkin cybercrime itu sangat banyak ya jenisnya, bisa spamming, penipuan, pemerasan, flaming, hingga hacking. Menurut saya itu sangat sulit untuk mendeteksi orang yang melakukan cybercrime. Sangat kecil kemungkinan bisa menangkap para pelaku cybercrime pada saat sedang melakukan aksinya. Namun sangat mudah untuk mengetahui siapa yang telah melakukan spamming atau flaming. Hingga dilihat dari akun mereka. Berbeda dengan aksi penipuan atau hacking. Cara mengetahui siapa yang telah melakukan hal tersebut hanya bisa diketahui oleh orang yang mahir di bidang IT. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih saudara-saudara. Bagaimana Saudara Novi? Oh ya, waalaikumsalam. Izin mau menanggapi juga pertanyaan dari Ya, baik. Novi. Ya, silakan. Untuk mendeteksi bagaimana apa tadi deh? Orang yang melakukan cybercrime. Nah, tadi kan kita sempat nyinggung tuh yang modus melalui telepon. Nah, di sini ada ciri-ciri, beberapa ciri-ciri orang-orang yang tengah mencoba melakukan modus cybercrime melalui telepon. Yaitu yang pertama, penelpon akan mengaku sebagai customer service atau staff dari pihak bank. Contohnya seperti itu. Atau kartu kredit, asuransi, instansi bidang keuangan. Lalu kemudian si penelpon ini akan meminta data pribadi seperti password, akses ke jaringan, konfigurasi sistem, dan lain-lain. Kemudian si penelpon juga akan menciptakan situasi palsu
agar target menjadi bagian dari situasi tersebut. Nah, jadi cukup banyak sebetulnya untuk mendeteksi pelaku cybercrime ini. Ada juga yang bisa melalui email, seperti email yang berisi attachment yang disisipi worm atau Trojan horse. Namun untuk bisa menyadari hal ini, tentunya kita juga harus punya bekal ilmu mengenai worm itu seperti apa, Trojan horse itu seperti apa, seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Jika tidak, karena ini sudah memasuki waktu asar, mungkin kita tutup saja. Atau ada lagi mungkin sebelum ditutup? Tidak ada ya? Mau bertanya satu lagi boleh? Oh boleh, silahkan. Nama saya Yuni Wahyuni, saya mau bertanya, menurut Anda apakah tingkat tingginya cybercrime di Indonesia bisa menurun? Kalau misalkan bisa menurun, apakah ada solusi terbaiknya? Sudah cukup. Itu saja. Baik. Bisa diulangi lagi, Mama? Menurut Anda, apakah tingkat cybercrime di Indonesia ini bisa menurun? Jika ada solusinya, apakah solusi terbaiknya? Baik, terima kasih. Tingkat cybercrime di Indonesia apakah bisa menurun ya? Iya, jika ada solusinya, solusi terbaiknya. Menurut saya sih sangat bisa saja. Karena sekali lagi ya, dengan kemajuan teknologi yang semakin meningkat, harus kita barengi juga dengan teorinya, dengan maksud saya dengan ilmunya gitu. Jadi ketika kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu bagaimana cara menggunakannya, dan karena pemerintah sudah itu tadi ya sudah membuat UU ITE. Jadi setiap kejahatan kan ada jerat hukumnya. Ada jerat hukumnya. Jadi bisa menurun. Jadi ketika orang-orang itu sudah tahu ilmunya, sudah tahu bagaimana ketika kita berbuat buruk akan ada hukumnya, mungkin bisa menurun. Ada dampaknya. Lalu ada dampaknya ya. Lalu kemudian karena saya mengulas tadi di awal, pengguna media sosial mayoritas ialah kan kami ya, para generasi milenial. Jadi saya harapkan kepada rekan-rekan sekalian, kepada generasi milenial untuk kita tuh aware terhadap minimal terhadap diri kita pribadi gitu. Jadi agar meminimalisir adanya kejahatan cybercrime. Jadi intinya tapi pada kenyataannya kejahatan itu di mana-mana dan tidak bisa dilarang ya. Itu yang utama sih. Pemerintah pun sudah membuat program-program. Iya, memang begitu karena polisi sendiri pun yang sudah maksudnya penegak hukum yang sudah ada ininya saja sudah tidak bisa mengatur, apalagi kita gitu. Sekali lagi, karena mayoritas pengguna media sosial adalah kita, generasi milenial, kita sebisa mungkin saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya.
Mungkin itu menurut saya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Izin menambahkan lagi ya. Ya. Jadi boleh. gini, kan salah satu upaya kita di sistem informasi ini yang pernah saya sampaikan juga di perkuliahan adalah untuk meningkatkan kesadaran ya dari masyarakat juga. Salah satunya kita mengadakan beberapa webinar ya. Kalau misalkan diperkenankan sih ya, kita melaksanakannya langsung secara tatap muka gitu. Cuman karena sekarang dalam kondisi seperti ini, kita hanya bisa lakukan secara melakukan webinar seperti ini. Gunanya untuk apa? Seperti tadi ya, ada beberapa cuplikan video, itu adalah untuk menggugah hati nurani dan juga menyadarkan, oh iya, kita itu perlu yang namanya etika dalam menggunakan internet. Selain itu juga kan sedang diajukan ini oleh beberapa pakar IT untuk membatasi pengguna dari internet. Ya, kalau misalkan mungkin zaman dulu tidak ada batasan ya, usia berapa untuk bisa mengakses ke internet, usia berapa bisa membuat akun di Instagram dan seterusnya. Nah, sekarang sedang digojok lagi. Mungkin juga ada beberapa masukan dari mahasiswa-mahasiswa juga bahwa yang namanya pengguna dari internet ataupun siapapun yang ingin membuat akun di media sosial itu harus dibatasi. Kenapa? Karena yang namanya emosi dari misalkan dari usia masih muda, misalkan di SD itu boleh kita lihat ya, kebanyakan yang mengunggah hal-hal yang kurang baik itu karena anak-anak di bawah umur itu bisa mengakses secara bebas. Misalkan dia bisa membuat akun Instagram dan bisa mengakses ke wilayah-wilayah yang bukan peruntukannya, seperti itu. Jadi istilahnya kita menyadarkan, menggugah masyarakat untuk lebih peduli lagi dengan adanya webinar ini juga ya. Mungkin ada dari beberapa teman-teman nantinya juga. Kenapa maksudnya harus menggandeng ke salah satu institusi di masyarakat? Karena kita ingin memberikan informasi bahwa yang namanya pengawasan terhadap internet ataupun terhadap cybercrime itu harus dilakukan sejak dini ya. Kenapa harus dilakukan sejak dini? Karena siapa lagi seperti tadi disebutkan ya, generasi milenial itu semuanya harus bisa mengakses ke namanya internet. Kalau misalkan tidak ada kesadaran diri, tidak ada etika di dalam diri seseorang, itu dia akan tetap melakukan seperti cyberbullying, tetap melakukan hoax dan seterusnya. Ya, jadi memang kalau misalkan tidak dilakukan secara bersama-sama itu akan sulit. Ya, kalau misalkan hanya kelompok kecil kita saja yang melakukan, itu akan sulit. Tapi ketika kita mulai menyebarkan kepada masyarakat bahwa ayo sama-sama kita lebih aware, terutama kan apalagi di pandemi seperti ini muncul banyak hoax gitu ya, banyak berita-berita yang tidak benar. Nah, itu semua bisa kita tanggulangi dengan cara apa? Tidak menyebarkannya kembali. Ya, sebelum mengetahui fakta-faktanya. Coba searching, benar apa enggak? Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Asih yang sudah menambahkan. Meskipun materi pembahasan yang telah kita bahas dan diskusikan bersama pada hari ini adalah pembahasan yang cukup umum, akan tetapi pada kenyataannya, kesadaran akan pentingnya berperan melawan cybercrime ini bisa dibilang belum terimplikasi dengan baik di lapangan. Kesadaran itu haruslah tumbuh dari dalam diri sendiri. Kita bisa saja menjadi korban ataupun menjadi pelaku kejahatan cyber tanpa kita sadari. Untuk itu, mari kita berupaya melawan dan meminimalisir terjadinya kasus cybercrime ke depan dengan selalu berhati-hati dalam aktivitas kita di internet, khususnya sosial media. Memahami undang-undang ITE yang telah dibuat oleh pemerintah juga merupakan cara yang baik untuk mengedukasi diri dari bahaya serta dampak hukum kejahatan cyber ini. Dan terakhir, mari kita
Perbanyak kebiasaan saling mengingatkan satu sama lain tanpa disertai kegiatan ataupun justifikasi yang buruk. Apalagi kita menemukan sesuatu yang salah di media sosial kita. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada webinar hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam teknis dan pengucapan. Saya tutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Karuna.